Pembacaan hukum 10 hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku.
tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi Aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu.
Engkau Yahweh pencipta langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yahweh. Haleluya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapak kami bertahta dalam surga. Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Almasih yang bersyukur Bapak. Kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Dan Tuhan telah perintahkan untuk kami anak-anak-Mu merayakannya. Terima kasih Bapak kalau kami boleh melakukan segala aktivitas kami 6 hari di belakang Bapak. Kami sadar ada pelanggaran yang kami lakukan, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau yang menyakitkan hati sama kami, terlebih dahulu kami ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi kudus dan layak. Terima kasih Bapak, inilah kami anak-anak-Mu yang datang dari berbagai penjuru tujuan kami sama. Kami ingin dihibur oleh firman-Mu atau dafar-Mu, kami juga ingin memuji Engkau dengan puji-pujian kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapak yang baik, ketika kami juga hendak bersekutu dan Engkau kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini tentunya. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih yang dikatakan tolong hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Engkau sejak tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Cuma hanya untuk Yesus Almasih sendiri. Bapak kami juga pada kesempatan ini mohon juga belas kasih-Mu kepada sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit, Bapak, kelemahan tubuh kami taruh dalam tangan Tuhan, Bapak. Darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka, Bapak. Mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Apapun penyakit yang mereka boleh alami, Bapak, kami percaya Kau pasti memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini di ibadah sahabat ini karena satu dan lain hal. Kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Berkat yang sama juga Tuhan berikan kepada mereka. Penambatan mereka Bapak, dalam pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama mereka yang memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapak yang baik, inilah kami Bapak. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah yang sederhana Bapak kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Almasih Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Halo. Kemana kedengeran suaranya? Shalom. Salam. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap, men. Berikan salam kepada kiri kanan. Katakan selamat sahabat, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Kita telah ditebus oleh darah Tuhan. Dan kita tampil sebagai anak Tuhan. Kita tampil sebagai pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujian. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari sekali lagi. Sebentar. Musik. Haleluya. Pujian ini berkata bahwa Yesus telah mati buat kita. Amin. Amin. Berarti kita tampil sebagai pemenang karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan. Mari kita akan pujian ini dengan sukacita. Katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama kita akan pujian ini. Katakan haleluya. Lebih dari
Oleh kuasa darah Tuhan, dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hambanya Evangelis Bapak Yakub Sabar, mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujian. Segala puji syukur kemenangan kedalam hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masia, Yahweh Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, jaga lindungi dan pagar kami dan memberkati kami, berikan kecukupan bahkan kelimpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama mereka sahabat yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan. Apapun yang kami berbuat di sini hanya satu tujuan, Tuhan menyenangkan hati. Puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan kesaksian kami menjadi doa yang berpengaruh kami. Tidak sempurna, kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman kebenaran. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan sesuai dengan firman-Mu pula Tuhan, bahwa manusia itu bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Hamba-Mu yang menyampaikan adalah manusia biasa, yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi Tuhan datang dengan diri ini Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, bahkan layakkan hamba di hadapan hadirat-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin.
Mari kita sama-sama membuka kitab kita sesuai dengan apa yang saya kasih, yaitu di Yohanes 8 ayat 11. Satu ayat saja. Yang sudah menemukan katakan amin dan bangkit berdiri. Amin saudara-saudara. Ya. Hanya satu ayat saja dan kita baca bersama-sama dari kitab Play biar seragam. 1, 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, silakan duduk kembali. Kita yang berbahagia karena kita hadir di tempat ini dengan satu tujuan, mau untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup untuk Tuhan. Apapun yang kita berbuat seperti untuk Tuhan. Nah, inilah yang kita tahu sesuai dengan apa yang saya sudah kasih dengan judul Tergila atau pulang? Tergila dan jangan berbuat dosa lagi. Ini siapa yang berkata demikian? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di mana ini? Berada dalam bait Tuhan. Dia mengajar. Saat itu bertepatan dengan hari raya apa? Hari raya Pondok Daun. Karena saat itu orang-orang Yahudi mau tangkap dia. Dan dia tidak di Yudea, tapi dia berjalan keliling sampai di Galilea. Ya kan? Keliling buat apa? Buat menceritakan firman Tuhan. Buat membuat keajaiban. Makanya buat murid-muridnya itu ikut dia. Mengikuti dia. Dan saat dia berada di dalam bait Tuhan, saat dia mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan apa? Berbuat zina. Zina itu dosa? Seperti apa zina? Seperti apa zina? Zina yaitu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau kata lain, berhubungan badan dengan bukan istrinya, itu disebut zina. Ya kan? Makanya kita harus tahu apa itu dosa. Tuhan memberitahukan kita bagaimana kita berbuat dosa. Dosa itu apa? Dosa itu yaitu melanggar firman Tuhan. Itu disebut dosa. Ya kan? Kemudian salah satu, kenapa Tuhan Yesus datang? Dia katakan kepada orang-orang atau kepada kita, termasuk kita. Dia bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kita para nabi. Tapi apa? Aku datang untuk menggenapinya. Apa penggenapan itu? Ya kan? Dia menggenapi, dia memberitakan kepada kita ini yang ini. Tapi dia bukan meniadakan. Nah, ini orang-orang yang tidak paham bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi. Taurat itu ada pengajaran Tuhan. Itu kekal. Jangan kamu menceritakan untuk membela dosamu. Saya pernah orang bertanya kepada saya, Om
orang bilang merokok itu berdosa. Saya bilang berdosa. Kenapa berdosa? Saya tanya dia, kalau kamu membunuh orang pakai pisau kan? Iya, itu membunuh. Kalau pakai palu bisa enggak? Terus pakai racun bisa enggak? Pakai rokok bisa enggak? Bisa. Kenapa stasiun itu dilarang tidak boleh merokok? Karena bisa membunuh. Karena pemerintah itu sudah memberikan aturannya di dalam kulit rokok itu. Baca baik-baik. Pemerintah itu bukan orang nggak mengerti. Jadi kamu itu yang tidak mengerti. Makanya kamu tetap berbuat dosa. Dosa apa? Dosa membunuh. Kamu membunuh kalau kamu merokok di tempat lain. Termasuk membunuh diri kamu. Karena rokok itu menyebabkan apa? Kata pemerintah. Kanker. Terus apa? Mata. Emang rokok. Pemerintah itu orang gila. Pemerintah itu orang yang mengerti. Orang tentang tahu kesehatan. Orang yang tidak mau merugikan orang lain. Makanya stasiun itu dilarang, tidak boleh di sini. Tidak ada tempat buat orang merokok. Tidak diberikan ruangan. Demikian apalagi di pom bensin. Ya kan? Di stasiun aja yang tempat aman tidak terbakar aja dilarang. Tidak diberikan ruangan. Di bandara juga demikian. Di tempat-tempat umum. Karena apa? Itu penyatuan tentang bagaimana membunuh orang. Nah, terus pendapat kamu apa? Ya iya. Kan kamu tanya pendapat. Saya kasih penjelasan seperti itu. Makanya harus paham. Nah itulah berbuat dosa enggak kalau membunuh? Dosa. Iya kan? Nah itu harus mengerti itu. Nah kenapa? Dosa itu sejak kapan ada? Iya kan? Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Ini kata Tuhan Yesus Masiah. Dia katakan orang berbuat zina bukan hanya bersetubuh, tapi melihat dan menginginkan sudah berzina. Ya kan? Melihat dan menginginkan sudah berzina. Itu penggenapannya. Membunuh tidak perlu harus pakai pisau. Ya kan? Pakai sesuatu yang merusak. Itu namanya membunuh. Makanya kita harus tahu hukum 10. Hukum pertama itu apa? Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung menyerupai apapun, pohon atau apapun. Tidak boleh, ya kan? Kemudian yang ketiga, jangan menyebut. Terus yang keempat, ingat, karena manusia itu pelupa. Yang kelima, jangan membunuh. 6. Orang yang kelima orang tua jangan. Oh yang kelima, Hormati orang tua. oh iya yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, hormat. Jadi kita orang percaya harus punya rasa hormat. Satu apa? Satu mengingat. Satu jangan ada. Kemudian jangan membuat. Yang ketiga jangan menyebut dengan sembarangan. Dan yang keempat ingat dan putuskan. Kelima hormati. Yang keenam adalah jangan membunuh. Dan yang ketujuh adalah jangan berzina. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana berzina. Iya kan? Jadi harus tahu. Karena saya berikan
Berzina itu bukan dalam arti hanya gini. Berzina itu memperkosa termasuk berzina. Apalagi memperkosa firman Tuhan. Siapa yang memperkosa firman Tuhan? Adalah orang-orang yang mengajar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Siapa yang mengajar tidak sesuai dengan firman? Kalau di dalam kejadian yang tidak mengajar sesuai firman Tuhan itu, yaitu si setan, si iblis. Karena apa? Dia mengajar firman Tuhan, tapi tidak apa? Tidak sesuai. Tidak sesuai, itulah setan. Karena apa? Dia memperdaya manusia. Bilang apa nantinya? Dia bilang Tuhan menyatakan ini tidak boleh makan kan? Ah, benar atau tidak? Coba kita baca di dalam Keluaran berapa? Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat berapa? Kejadian 3 ayat 4 atau mulai ayat 2. Kejadian 3 seorang bacakan untuk kita. Pak Dahlan bisa. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Jadi mulai dari ayat 1, coba tuh dibacakan dari ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, kan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buahnya, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Silakan duduk. Jadi ular pakai firman enggak? Setan pakai firman enggak? Makanya jangan pakai firman untuk membenarkan apa dosa. Ini sudah tahu dosa tapi pakai firman untuk membenarkan. Itulah iblis. Itulah ular. Jadi begitu. Jadi hati-hati kalau orang berbicara, kalau kita kasih tahu, kita wajib memberitahu orang bahwa itu perbuatan salah. Wajib. Kita harus kasih tahu kita ada di sini itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kata firman kita harus beritahu. Ada firmannya enggak? Dan kita harus beritahu. Coba baca di dalam Lukas 17 ayat 1 dan 2. Ayat 3 dan 4. Lukas 17, saya orang bacakan untuk kita. Ibu Musrifah bisa. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya. Jadi jagalah diri,
Dan di firman itu menyatakan apa? Harus menegur orang, orang berdosa. Siapa yang menegur? Kita yang jaga diri, kita yang tahu tentang firman. Iya kan? Kita tahu tentang firman. Makanya kalau kita tahu bahwa itu dia pakai firman untuk membela kesalahannya, jangan ditanggapi. Seperti siapa? Seperti Hawa. Karena dia bahas-bahas. Orang yang dia tahu bahwa itu salah. Karena mempergunakan untuk firman untuk membenarkan kesalahannya. Iya kan? Tapi dia masih berbincang-bincang. Gak usah berbincang sama dia. Jadi itu yang kita tahu. Nah, disinilah kita harus tahu kata Tuhan kepada perempuan itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan kepada sebelah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa nggak katakan kepada sebelahnya? Karena kalau sebelah tidak berdosa, ngapain katakan kan? Jadi begitu. Pulanglah. Jadi udah sekarang pulang. Kalau udah katakan. Iya kan? Jadi harus mengerti tentang arti firman. Tuhan Yesus tidak ada mati 2 kali. Dia sekali untuk selama-lamanya. Makanya disebut kenapa harus ada pertobatan. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis supaya kamu selamat. Nah ini kamu cerita bertobat tapi tidak bertobat-tobat. Merokok masih jalan terus. Bahwa itu tidak salah. Kamu tahu pemerintah udah katakan. Saya dulu juga perokok keras. Kamu tahu minum itu tidak baik. Tapi minum terus, mabuk terus. Kamu tahu firmannya mabuk itu, orang mabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Terus apa yang kamu cari? Itu firman Tuhan. Nah disinilah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Dia mengasihi orang, dia datang pada orang berdosa untuk berdiri bertobat dan mendapat keselamatan atau mendapat kasih karunia. Nah inilah yang kita harus tahu. Ya kan? Jadi hati-hati. Jika orang kalau berbicara tentang dosa, tapi dia pakai untuk membela kebenaran atau membenarkan dosa itu, jangan ditanggapi. Karena udah ada contohnya, ular itu dia tahu firman itu. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Amin. Sebelum dia menciptakan manusia, apa yang dia lakukan untuk manusia? Dia menanam semua apa yang ada. Dia menciptakan semua apa yang ada di dalam tanah itu. Ya kan? Hewan, tumbuh-tumbuhan. Sesudah dia menciptakan, dia bilang semua ciptaan itu baik. Ya kan? Semua ciptaan itu baik. Bukan baik untuk semuanya dimakan. Semua pohon di dalam taman ini kamu boleh makan dengan bebas. Tapi, ada tapinya. Makanya berbicara harus punya pengertian. Tapi, pohon pengetahuan tentang baik, ada baiknya dan yang jahat. Jadi senang-senang. Ini baik banget ini.
baik dan yang jahat jangan kamu makannya. Ya kan? Nanti kamu apa? Mati, binasa. Itu firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, saat ini kita mendengar apa yang kita dengar sekarang. Peperangan terjadi di mana-mana. Dan teluk apa Pak? Siapa? Selat. Ya, selat apa? Hormuz. Ya, selat Hormuz. Itu adalah selat yang dilindungi oleh Iran. Dan kalau Iran dia mencatat bahwa dia yang pertama pernah menembak jatuh pesawat tanpa awak bangsa Israel. Dan isu-isu belakangan ini orang menyatakan bahwa Benyamin Netanyahu sudah tewas. Iya kan? Di YouTube banyak. Tapi ternyata dia masih ada. Iya kan? Nah, sekarang ini tampil orang-orang berpengetahuan. Saya nggak bilang berpengetahuan tentang kebenaran, tapi berpengetahuan tentang apa? Tentang ilmu, tentang apa? Tentang dunia lah. Mereka mulai tanggapi. Termasuk orang-orang yang diistilahkan dia itu sebagai seorang imam atau dikatakanlah orang pendeta, karena kita lihat di YouTube tuh banyak. Dia bilang keselamatan yang buat bangsa Israel itu dulu, tapi sekarang tidak ada. Benar nggak seperti itu? Hah? Keselamatan buat Israel itu kekal. Itu perjanjian kekal, tidak ada main-main. Karena dia berikan salah satu perjanjian kekal, tandanya apa? Tandanya apa? Hari ini mereka masih merayakan hari Sabat. Orang yang merayakan Sabat menerima perjanjian kekal. Termasuk Bapak Ibu yang hadir saat ini. Jangan melihat, oh dia orang seperti ini, orang preman. Jangan. Yang pentingnya dia setia melakukan hari Sabat, dia mendapat perjanjian kekal. Nah, tapi saatnya nanti tiba. Kenapa bilang harus ada pertobatan? Kenapa harus ada Paskah? Kenapa harus ada pengorbanan anak domba? Iya kan? Untuk menebus siapa? Dosa manusia. Untuk menebus saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Apalagi kita yang mau melakukan kehendak Tuhan. Oh, berarti saya orang kudus dong. Bukan seperti itu. Manusia masih ada darahnya, masih ada berdosa, tapi harus ada pertobatan. Pertobatan. Saya satu kesaksian kemarin yang perjanjian untuk kita kemana? Ketemu pemilik gedung ini kan hari Selasa. Saya paginya karena mau ada penyelesaian dapurnya si Marta, dia datang pagi-pagi. Saya bilang, wah ini belum ada jawaban dari teman-teman dari Bapak ini kan, saya bingung juga ini mau pergi atau enggak. Ternyata belakangan bahwa mereka masih di Bogor. Hanya enggak jadi kan. Tapi ya namanya manusia kadang-kadang bukan dari pagi bilang seperti itu pikirnya kan. Udah pasti Marta ke situ. Saya bilang ya, dia pulang dari pas, saya bilang udah kita jalan. Saya jalan pakai motor, saya bonceng mereka bertiga. Jadi Rafael di depan, Marta gendong si Gideon di belakang.
pas kita sampai depan pasar, jalan keluar gini kan ada mobil posisinya di sebelah kiri. Nah pasarnya di sebelah kiri. Dia pas berhenti, dia parkir di depan pintu pasar itu, gerbang pasar itu. Motor dari sana kencang, kita juga kan dari sini. Dia kencang, dia langsung mau saya rem kan. Nah kalau saya rem kan saya agak miring dikit supaya jangan kena. Itu saya jatuh, kita jatuh. Bayangin 4 orang jatuh. Iya kan? Nah ini ibu ini yang bawa motor ini kencang sekali. Kalau saya tidak, dan sesuai dengan Tuhan, kalau kita belok seperti itu pasti jatuh. Kalau kita ngerem mendadak. Tapi kalau kita tetap posisi lurus nggak bakal bisa nggak jatuh. Nah, pas saya belok, saya rem mendadak, saya lihat si Rafael kan di depan kan, dia mental, saya pegang gini, saya jatuh kan. Kan udah sementara lari, tapi dia mental karena rem mendadak kan. Nah ini posisi si Marta sama si Gideon di belakang ini. Nah kalau saya jatuh, posisi mereka masih tinggal. Jatuh. Tapi yang herannya itu apa? Hah? Saya yang luka nih. Ya kan? Ya kan? Tapi Rafael, dia bangun nggak apa-apa. Nah memang posisinya juga saya pelukan. Nah si Marta sama si Gideon juga jatuh. Tapi herannya si Gideon sementara tidur dia nggak kaget. Si Marta juga nggak ada apa-apa, nggak luka apa-apa. Si Gideon pun demikian, si Rafael juga demikian. Saya yang sakit. Si Gideon nih karena si Rafael karena lihat saya luka begini, dia nangis. Dia nangis, tapi orang ketahuin dia tuh apa? Dia datang tiup, sembuh. Karena apa? Karena malam sebelumnya itu kan dia pegang pisau, dia lewat, dia pegang itu mau ambil dia nggak mau. Akhirnya udah si Marta kerjaan dia taruh obat merah di saya, ditunjukin. Itu lihat obatnya itu kakinya berdarah tuh, lihat tuh. Karena gara-gara kamu dia menangis sejari-jarinya kan. Karena saya berdarah itu, tapi dia ke situ apa? Dia tiupnya seperti itu, sembuh. Nah, dia begitu kan, sembuh itu saya langsung cuci, benar sembuh ini. Jadi yang kejadian itu, dia lakukan seperti itu lagi. Dia karena lihat kaki saya darah semua kan, dia tiup seperti itu. Orang-orang pada ketawain dia, iya kan? Jadi sangat cerita kalau kesaksian Ibu Ratna tentang jatuh motor, saya pun merasakan seperti itu. Salah satunya yang mungkin sedikit kesal, ya kan? Dan lebih daripada itu mungkin ada dosa yang saya buat, ya kan? Yaitu saya dengan Tuhan yang tahu, ya kan? Jadi begitu Tuhan tetap menopang, ya kan? Walaupun si Gideon itu dia tetap tidur, akhirnya si Immanuel datang jemput, kita balik lagi, dia tetap aja tidur sampai di rumah masih tidur, ya kan? Nah kita lihat kenapa dia masih tidur, ya kan? Kalau Gideon itu di rumah bunyi dikit aja dia udah bangun, apa jangan bunyi ini apa lewat juga dia udah bangun, tapi ini dia banting dengan motor dia nggak bangun. Sampai kita balik lagi ke rumah. Jadi puji nama Tuhan, kita lihat mujizat Tuhan itu ada. Ya kan? Si Rafael, si Gideon, si Marta tidak ada luka sedikit pun. Padahal jatuh motor. Si Marta dulu jatuhnya keduduk gini kan. Tapi sempat kebalik juga, tapi dia gendong si Rafael si Gideon kan. Tapi badannya nggak apa-apa. Si Rafael pun demikian. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi sebagai kesaksian itu, bahwa segala sesuatu pasti ada timbal baliknya supaya kita mengerti apa yang kita berbuat, apa yang kita harus lakukan, dan apa yang kita harus bertobat atau meminta ampun.
Karena apa? Manusia itu tidak luput dari dosa. Tapi kenapa dikatakan ada pertobatan? Ya kan? Supaya kita menyadari dosa kita. Sebab Tuhan katakan dia setia dan adil. Dia setia dan adil untuk menyertai kita. Jadi kita sudah tahu bahwa segala sesuatu yang kita tahu bahwa itu adalah dosa, kita harus tegur. Jadi Bapak Ibu yang masih merokok, masih minum mabuk, saya minta maaf, bertobat. Nah, karena itu sesuatu perbuatan dosa. Buat apa saya kompromi? Saya juga tidak memberikan kamu uang untuk beli. Tapi karena firman Tuhan saya mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itulah kerinduan kita semua. Dengan satu tujuan, jangan kita tiap hari dengar firman, bertobat, tapi kita tidak mengerti bertobat. Kita lihat saudara kita mabuk, kita lihat saudara kita berzina, ya kan? Kita lihat saudara kita berbuat seperti ini, kita diam. Jangan benci, tapi kita tegurlah. Menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis. Ya kan? Itu kalau urusan dia bertobat atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita itu menyampaikan apa seperti Tuhan Yesus katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan refleksi. Saya serahkan dulu pada Bapak Gembala. Bapak yang baik, Elohim Yahweh akan segera di suatu seri bersyukur untuk firman atau datamu yang sudah disampaikan kami kita oleh hambamu Bapak Evangelis Yakob sahabat kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Evangelis Yakob sahabat dan pelayanannya bukan hanya tempat ini tapi juga di mana beliau dibutuhkan di lingkungan kerja bahkan di kalangan keluarga. Berkati juga istri, anak-anak, menantu, dan juga cucu beliau. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga kami ingin mendengarkan sedikit refleksi atau menanggapi apa yang sudah disampaikan. Dalam Bapak juga boleh menyampaikan yang baik sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Terpujilah namamu dalam Yesus Masiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Tadi tentang berzina ya. Dari Yohanes 8 ayat 11. Baiknya sebenarnya kita bahas dari awalnya itu. Kenapa Tuhan katakan jangan berdosa lagi? Ada yang unik di situ, Bapak Ibu sudah kasih. Apa yang unik? Kalau berzina berapa orang sih? Boleh berzina satu orang? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Coba dilihat kamu besar bahasa Indonesia. Bisa Pak. Gimana caranya? Di pikiran saja dia sudah menginginkan hukuman itu, dia sudah zina. Artinya tingkatannya bukan dua lagi, sendiri juga sudah bisa berbuat dosa. Niat juga kita di hati sudah dosa. Nah, itu konteks yang berbeda. Ini kan datang. Sudah berzina di dalam pikiran, kan tertulis di Alkitabnya begitu. Artinya berzina itu bisa di pikiran, Pak. Tuh, baca. Apa dikatakan? Kan perempuan itu datang. Di bawah kan? Itu kasusnya beda nih. Zina itu bisa nggak sendiri? Bisa. Yang kita bicarakan itu Pak, bukan yang itu. Oh, bukan itu ya. Jadi datang dibawa sendiri. Boleh sih? Boleh nggak sih? Nggak boleh, karena nggak ada. Nggak ada. Nah, Mungkin ada Pak, orang-orang di situ mungkin mereka juga pakai. tapi nggak ditulis kan? Di dalam kitab suci ditulis kan? Ibu ditulis kan? Bapak Ibu ada? Ditulis kan? Oh enggak, itu kurangnya. Nah, tetapi kita bukan soal lihat kitab sucinya. Berarti ada orang yang nakal di situ. Memuji Tuhan. Nah, tujuannya hanya untuk menguji, bukan jinaknya sebenarnya. Hanya untuk menguji, untuk mempersalahkan, cari-cari salah. Kalau cari-cari salah, nggak ada manusia yang bersalah. Dikit aja kita keluar omongan
Anda sudah bersalah. Kemarin nih, saya bawa kendaraan nih, tiba-tiba ada ibu-ibu, ini bukan ada kaitannya dengan ini ya, dengan gender ya. Ibu-ibu melawan arus. Itu di lampu merah, dua salahnya. Jadi ada perempatan. Saya dalam. Sudah hijau, saya mau jalan. Dia datang, ini kan satu arah, dari sini ke sini satu arah. Dia datang dari sini mau melawan arah. Saya lagi hijau, berapa salahnya? Dua kan? Ibu-ibu loh tuh, orang bilang emak-emak. Ya, gak bisa dilakukan kan? Saya buka kaca, hanya memperingati, gitu. Omongannya entah kemana-mana. Omongannya, gak usah diceritakan. Siapa yang salah? Itu kan berarti setiap saat ada kemungkinan kita untuk bersalah. Kita yang salah, orang lain juga yang kita salahkan. Di lampu merah. Saya nggak tahu dia satu iman dengan kita atau tidak, tapi itu terjadi seperti itu. Saya salah juga nggak? Salah karena saya emosi. Coba kalau saya tabrak. Kalau nabrak nggak salah, Pak. Nah, urusannya, mohon maaf nih, yang punya hobi selalu salah, nggak pernah benar. Saya kan pernah cerita, hampir 2 tahun yang lalu. Tapi pas hijau, Pak, jadi nggak salah. Ya nggak salah dong saya hijau ya, hak saya dong. Tabrak kan? Nah, dia sudah melawan arus, ini dari sini ke sini satu arah, sini ke sini satu arah. Saya hijau, berarti saya jalan dong. Yang dia melawan arah, lah hampir saya tabrak. Saya kan nggak ngambil harus lihat ke kiri, karena saya tahu itu satu arah. Palingan seperti saya lihat sebelah kanan kan mesti begitu. Tapi itu terjadi. Saya ngomong satu, dia udah ngomong banyak. Jadi setiap saat kita punya kesempatan untuk Berbuat salah. bukan maksudnya untuk sengaja bersalah. Nah, seperti itu juga yang tadi. Orang-orang pintar itu, orang-orang Farisi, cari ke Salah. dapat nggak kesalahannya? Tidak. Asilah ya, dapat ya. Pergilah gitu. Coba kalau dihukum, apa kata mereka? Kan nggak ada lawannya. Pihak lain, pihak kedua katakan seperti itu. Nggak ada. Kenapa? Berarti kamu salah juga. Nah, dia pasti seperti itu. Orang-orang pintar namanya. Orang kaum apa? Farisi. Ya, banyak. Jadi kayak Iya, banyak akalnya lah. Gitu ya, dalam tanda petik ya, apa itu ya? Banyak akalnya. Namanya cari-cari masalah kan? Nah, seperti itu. Jadi ada apa namanya kesempatan orang untuk mempersalahkan kita. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk mempersalahkan orang. Tapi kita nggak perlu itu ya. Tetapi ada aja gitu. Seperti itu sederhana kan. Saya nggak ada kewajiban saya memperhatikan ke kiri karena satu arah. Paling kalau dari sana mau terusin. Paling saya lihat ke kanan. Tapi dia dari kiri. Gimana ceritanya? Tetapi kemudian saya pernah mengalami, saya sudah pernah lewat mimbar ini katakan sudah dia nabrak, kita rusak, dia bayar lagi kita. bayar lagi. Ya kan? Paling dia bilang gini, bapak kan orang kaya, mau selesai itu kata Cina. Bapak kan naik mobil, nah yang nabrak dia, beli orang kan. Tapi Bapak beruntung karena mengasihi. Nah, soal untung itu dia Dari Tuhan nanti dibalas. Oh, amin. Gitu ya. Tapi yang jelas itu dia. Mencari kesalahan Yesua tidak akan pernah ada. Justru kesalahan kita yang ditanggung di Kecuali itu sebenarnya dari nafs ini itu yang diminta. Intinya jangan mempersalahkan orang. Oke, itu berzina juga. Ya memang, tapi itu hanya sebagai pintu masuknya. Sebenarnya pekerjaan besarnya ini, nah itu cari-cari masalah, cari salah. Cari masalah. Cari salah, kan gitu. Ada orang nggak bersalah? Nggak ada. Kita nggak perlu datang ke sini kalau kita nggak bersalah. Betul nggak Ibu? Perlu nggak kita berdoa? Tapi memang itu. Ada yang mengatakan itu dosa turun memang dari awal juga sudah harus bersalah kan begitu. Ya memang. Kalau tidak punya salah, tidak punya dosa, dalam hal ini kita bisa mati nggak? Upah dosa adalah berarti harus mati. Kalau kita tidak berdosa, berarti tidak mati.
Ada orang yang tidak mati. Ada Bapak Ibu? Ada Henok. Pertanyaannya begini nih, agak lucu ya Bapak Ibu ya. Berdosakah Henok? Henok manusia tidak berdosa. Berarti Henok berdosa. Tapi kan Henok manusia. dosa mau. Di firman Tuhan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Henok manusia bukan? Manusia Berarti manusia berdosa. berdosa ya. Jadi Henok berdosa ya Bapak Ibu ya. Manusia bukan ya? Iya. Berarti berdosa. Harus berdosa. Harus dikatakan berdosa. Sesuai firman. Sesuai firman. Oh tidak gitu, nggak mungkin. Dari sononya sudah dikatakan upah dosa adalah maut, jelas banget gitu kan. Balik lagi ke nats yang tadi. Apa sih kesalahan yang didapat dari Yesus? Nggak ada kan? Atau ada? Pertanyaannya, siapa justru yang mengampuni dosa? Yesus. Jadi harus orang yang tidak berdosa lah yang mengampuni Orang yang berdosa. orang. Sederhana kan dari sini sebenarnya. Jadi berzina itu hanya pintu masuk untuk menjelaskan. Tapi kalau kita bahas perzinanya juga tadi saya katakan, karena ada orang berzina sendiri, ada. Kalau di sedikit ya, karena ini refleksi boleh Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi dikatakan dalam pikiran, nih ada yang lucu nih. Apa dikatakan? Melihat Dan diinginkan. siapa yang diinginkan? Lawan jenisnya. Lawan jenisnya tuh gimana? Ayo. Siapa yang diinginkan? Sejenisnya. Ada lo kawin sekarang sama jenis. Ya, makanya zina itu Iya. banyak ragamnya. Sama kambing, sama kuda. Kan zina juga. Ya, ini jadi lain. Kan zina. Bukan begitu Pak. Dikatakan berzina karena apa? Nah itu loh, Bapak Ibu. Kan istri orang lain toh. Lah kalau anak muda lajang, kalau nggak diinginkan, bisa jadi kawin ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini Pak Wakil Gembala kita dulu. Pak Dahlan karena menginginkan Ibu Sutia nggak? Dulu. Menginginkan kan? Menginginkan kan? Ya kan? Jadi ingin di dalam hati. Ada, tapi kalau punya orang lain jangan. Tapi kalau dia yang ingin Pak, Ya, itu tadi Bapak sendiri menjawab pertanyaannya. makanya dibalik. Kenapa delik hukum? Karena ada tuntutan dari orang itu, kita kena hukum. Tuntutan, ini bukan Misalnya, tuntutan. Kan tadi yang pelacur, ya kan? Yang Oh, kebutuhan. saya tahu Bapak ini sudah belajar KUHP, ya kan? Nah, Itu namanya sekarang- delik aduan Ya, berarti. sekarang tidak ada aduan karena keinginan muncul dari pihak perempuan. Bukan begitu, kalau suka sama suka gimana? Ayo. Nah, maksud gitu. Nah, ini Bapak belajar KUHP ya. Boleh nanti saya tanya di luar ya. Yang jelas itu jangan mengingini. Bicara hukum, Pak. Hukum Taurat itu campur tuai. Tidak ada yang menuntut, tidak ada hukum berlaku. Hukum itu berlaku kalau ada yang mengadu ke Tuhan. Kalau tidak ada yang mengadu, Tuhan tidak bisa. Ada tertulis ya. Ya kan? Makanya belajar Itu tadi khotbahnya harus yang tertulis. Kalau dibelok-belokkan itu jadi apa tadi Pak? Izin. Dari si setan itu, Pak. nih, Pak. Itu tegas Ini dan jelas. acuannya begini Pak. Kalau misalnya dia melapor ke Tuhan misalnya, terus Tuhan itu ada menghukum seseorang Pak atas dosa tadi. Dosa itu kena hukum Pak. Dimanapun orang berbuat dosa pasti dihukum. Ya, pasti. Dan kalau itu tidak dihukum, itu bukan dosa. Lah, kita balik. Setiap perbuatan dosa, mau dia naik motor jatuh, mau patah, mau ini, berarti dia berdosa. Ini ada analoginya nih. Di dunia ini ada analogi. Analog, Boleh mencuri kalau tidak ketahuan. Itu maksudnya. namanya bukan pencuri Pak, ngambil. Kan tadi kalau ada mengadu. Jadi Tidak. kalau nggak ada mengadu, Berarti dia bukan nyuri. pencurian boleh dong. Dia bukan nyuri, dia ngambil Pak.
Tapi nanti dibalik, Hasil hutan diambil. dibalikin. Mana? Ini bermain hukum. nanti. Iya, bermain hukum. Nanti kita selesaikan di luar. Iya, iya. Yang jelas kembali ke laptop. Nah, tadi intinya mencari salah orang, salah Yesus. Jadi bukan jinahnya. Dan tidak ketemu salahnya. Tidak ketemu karena memang tidak berdosa. Karena justru Yesus sendiri yang mengampuni itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan harus ada saksi, betul. Hukum dunia juga begitu, harus ada 2 saksi. Iya, baru bisa dihukum. Baru bisa dihukum. Hukumnya maut. Kalau Taurat itu hukumnya maut. Saya dulu yang ngomong Pak, terus Nah, ngomong. begitu. Jadi kalau orang itu tidak dihukum, Pak, orang itu tidak berdosa. Itu teori baru ini. Ya, setiap orang berdosa pasti maut. Ya, memang. Ada tertulis kan? Ada dosa memang yang tidak. Makanya jangan kita menghakimi kesalahan kecil, ya. orang, menilai orangnya nyaman-nyaman. Nah, tapi tadi Pak kita mengatakan ada dosa yang tidak membawa maut. Contohnya? Tidak menghujat Roh Kudus, Pak. Kalau menghujat Roh Kudus mendatangkan maut. Menghujat Roh Kudus dan penyembahan Berhala. Kalau dosa-dosa yang Tapi kecil, santai. disebut dari atas dosa, upah dosa adalah Maut. Ada yang tidak mati tadi itu pengecualian. Kalau kita mempertanyakan itu otoritas Tuhan. Nah, hubungan dosa itu pribadi. Ada berapa Seseorang ke yang Tuhan. tidak mati? Begitu, Ada Pak. 2. 2. Henok dan Elia. naik ke Diangkat. Naik apa diangkat, Pak? Mose atau Musa. Kalau naik, usaha Kalau sendiri. aslinya Mose, Pak. Ya. Namanya Mose. Iya, Mose atau Musa kan disebut itu mati atau tidak? Mati, Pak. Mati juga kan? Dia mati. Kuburannya ada. Ada di mana? Ada di mana? Makanya belajar teologi. Dia mati. Musa itu mati. Mati tapi tidak ada kuburannya. Di lembah. Kan di Alkitab kalau kita baca dikubur di lembah. Makanya Pak buka Google nanti keluar ya. Dikubur dia ada Firman nggak ada Pak Jono. tapi di lembah. Di lembah. Oke, berarti ada tempat tapi tidak orang mati ada tempatnya, Pak. Jadi kalau dibilang nggak ada tempatnya, dia di mana? jejak sejarah. Setelah mati dia taruh di mana, Pak? Ini dulu ya, dulu saya pernah belajar. Saya mendebat Orang dosen mati saya, ada tempatnya. ya, Nggak ada di orang dalam lain. firman. Sudah. Yang ngomong saya yang berdebat sini. Musa mati nggak, Pak? Musa mati nggak? Ya udahlah nanti mati siapa kata Bang? Apa nanti ada dilanjutin, Kak? Jadi dikit lagi berat ya, dikit lagi berat. Orang Jadi, setan sama malaikat aja beteng gara-gara mayat Musa katanya, Pak ya. Nah, berarti mati. Mayat kan mayat. saya bilang tadi, nanti nggak pakai tepatnya di mana nggak ada. Kalau Yesus jelaskan siapa Yusuf dari Arimatea. Bukan Mau Siap, tempatnya siap. di mana yang penting ada kuburannya. itu ya. Siap. Disembunyikan. Tuh. Jelas ya. Jadi kesimpulannya begini. Bahwa setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti punya dosa. Setiap orang setiap saat, saya pakai istilah ini ya, punya kesempatan untuk melakukan kesalahan dulu, jangan dosa. Tetapi jangan sengaja kesalahannya. Itu namanya ada Iya. niat. Ada niat untuk bersalah atau berdosa. Jadi kalau memang tidak ada niat, namanya apa, Bapak Ibu? Ini sering orang kan manusia kan tempatnya salah. Memang nggak boleh saya kilaf. Manusia adalah tempatnya kilaf. Betul nggak Pak Sylvia? Betul. Kalau nggak pernah kilaf itu bukan manusia. Ya. Orang yang sering apa? Ini sedikit lagi nih. Apa namanya itu? Latah, tahu latah Bapak Ibu? Ngomong jorok kan biasanya kan? Ada di sini. Nggak ada yang gitu ya. Dijauhkan Tuhan itu ya. Dia jorok kalau ngomong benar gitu nggak apa-apa. Saya ingat waktu kecil ya.
Jadi kita suka main lempar-lemparan begini ya, baru ya. Saya pernah cerita kali di sini ya. Kita lempar orang kena kepalanya, kita bukan bilang minta maaf, gitu aja, cukup. Orang itu gak marah. Seperti itu. Jadi memang manusia punya kesempatan untuk bersalah. Kok Bapak pakai kesempatan? Karena memang ada Sempitan. ada salah yang tidak Diperhitungkan. ya, diperhitungkan risikonya, tapi orang lain juga yang kena kesalahan kita Balasnya. tidak membalas. Itu keuntungan ya, seperti itu penjelasannya. Jadi kalau kita setiap hari menyalahkan perjalanan hidup kita pasti punya Chance. ya, Peluang tidak berbuat dosa. ya untuk tidak dosa. Atau begini, setiap saat kita punya kesempatan, kita punya pasti ada salah. Kita tidak melihat salahnya besar atau kecil. Salah yang kecil tetap salah, salah yang besar salah juga. Dan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas juga salah. Meskipun kita dalam posisi benar. Nah, saya ditanya dulu sedikit lagi. Pak Yakob ketika terjadi itu masalahnya apa? Diam aja. Ya diam. Diam aja. Enggak nanya kenapa kamu parkir di situ? Ini tidak boleh parkir dan terusnya. Nggak, kalau mobilnya nggak ada orangnya, tapi motor yang dari atas meluncur itu dia kabur. Oh, Yang masa di situ teriak, gitu kabur deh. berarti dia berani buat, berani Benar Pak, lihat. kalau dia diam Pak, karena orangnya udah jauh. Ngomong bagaimana orangnya udah. Ya kalau dia berhenti ya mungkin marah juga gitu. Benar diam Pak, orang motornya udah pergi. Jadi motor bukan mobil ya? Nggak, mobilnya parkir di posisi gerbangnya. Gerbang dia kan di sebelah kiri. Nah, mau posisi pasangnya di sebelah kiri. Dia parkir pas pintunya. Yang motor dari sana, dia datang diambil jalur saya kan, dia langsung kencang dari atas. Berarti yang bermasalah motor dong ya? Dia motor. Namanya Bapak motor Iya. bukan mobil itu kan? Iya. Jadi yang sempat ngeluarin kata-kata mutiara? Karena jatuhnya itu. Oh, jatuh. Terus, keburu ngomong gitu udah jatuh bukan ya kesakitan juga. Maaf ya, ya hampir. Jadi Bapak tidak berbuat meskipun jadi korban. Luar biasa kalau seperti itu. Itu namanya mengampuni. Ya Pak ya. Luar biasa itu kalau bisa begitu. Tapi memang orang bisa kita dulu kan daripada ngejar orang kan. Biasanya begitu. Bapak, Ibu kan kalau ada ini kan selalu tolong dulu dirimu baru kemudian menolong orang. Gitu kan? Seperti itu kan? Selalu gitu. Kalau ada pelampung misalnya kita naik kapal, naik pesawat dan sebagainya, kita dulu masang pengamannya baru kita pasangkan orang lain. Orang lain siapa maksudnya? Yang mau ditolong, Dia siapa? Iya, yang mau tolong siapa Bu? orang Dia berdosa. sampingmu siapa? Sampingmu Bisa siapa? anak, bisa apa ya, yang orang dekat kita. Beliau kan? Berarti kalau nanti ada apa-apa, Tolong dulu. beliau dulu menolong dirinya baru ibu. Jangan salahkan kalau apa-apa. Itu. Biar selamat dua-dua. Selamat dulu mas, caranya pelakunya muncul. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kesalahan akan tetap ada selama kita hidup di dunia. Gak mungkin gak sama. Tapi kesalahan itu ada dua kan tadi, yang membawa maut, yaitu tadi menghujat Roh Kudus dan Tidak Salah. berbeda. lalu kesalahan-kesalahan kecil pasti Diampuni. Iya. Justru itu kita sekarang datang ke sini, tapi jangan sengaja-sengaja terus ya kan. Sengaja juga Pokoknya sekali diampuni selamat Pak. tetap selamat, yang salah. Sengaja aja juga Pak diampuni Pak. Untuk yang tidak menentangkan maut. Ya kalau lupa Enggak, itu saya sudah pernah. Sengaja aja untuk tidak menentangkan maut, buat tetap mengampuni. Bapak beruntung ya. Beruntung. Kalau kami nggak berani. Ada waktunya Pak, ada waktunya. Ada waktunya. Kayaknya ngancam nih ada waktunya. Jangan pikir seperti yang di sebelah. Sudah Pak, sekali selamat tetap selamat Pak. Kalau kamu nanti sudah sampai ke dalam surga, ingat akan saya. Si Yudas saja Pak, selamat dia katanya Pak Udo. Yudas. Sudah nggak selamat. Tapi selamat tetap selamat, percaya tetap. Ya, itu ya. Jangan dipelihara teori itu Pak.
Jangan dipakai. Yang Ya. dipakai. Jangan dipakai. Karena selamat itu hanya untuk pemain judi itu ngomong gitu. Sekali menang maunya menang. Ternyata kemudian tadi dosa juga judi. Dosa. Untuk kasus sekali selamat Jadi bukan tetap hanya merokok ya Pak. Bang, Amin. untuk kasus sekali selamat tetap selamat, kita berdua diskusi secara bisa. Nanti saya beberkan, saya bisa buktikan sekali selamat tetap selamat. Saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Waktunya sudah habis, kita ada urusan ya. Pak Urus Gereja. Ini Bu, Bapak Ibu, ini kan refleksi boleh saya lakukan juga ya. Kami nanti berempat majelis akan ke rumah pemilik gedung kita ini yang kita sewa untuk Diskon. ya. Jadi mohon didukung doa ya supaya Tuhan menentukan hati beliau. Jangan ngotot dengan apa yang pikirannya, tetapi apa yang pikiran kita kan gitu. Di pikiran Bapak berapa? Gak usah juga. Aja. Bukan, sebentar lagi saya berdoa untuk 24. Jadi Bapak itu ngomong di pikiran Bapak berapa? Oh nanti di luar aja, jangan dalam pikiran ya. Tidak, Pak, karena Tuhan hadir. Nah gitu ya, itu pengumumannya. Jadi dukung doa Bapak Ibu ya. Nanti kami akan ke sana supaya Bapak Ibu di sini Yosua Masih memberikan Haleluya. dan kita bisa memperpanjang ini karena tanggal 13 ya kita bayar. Dia minta tanggal 1 lagi Bapak Ibu ya. Tanggal 1 harus dibayar. Itu kita perayaan. Iya, ya tanggal 2-nya aja lah ya kita mundur ya. Gitu, maju lagi beliau. Tapi ya, itu makanya saya katakan kita kami ya kita semua berdoa itu ya Bapak Ibu ya. Saya pikir itu aja. Apa yang kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk refleksi yang boleh kami dengarkan, menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Paul dan penulis atau sahabat. Terima kasih Tuhan, dalam yang semua boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dan menjadi firman bukan hanya sekedar firman. Terpuji namamu, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau yang ajaib, ajaib Kami merasa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami sudah terposisi doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat sahabat-sahabat kami
yang merayakan ulang tahun pada minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang, dan kita sudah minta Tuhan Bapak Engkau memberikan kesehatan yang sempurna buat mereka, berikan juga umur yang panjang dan memberkati semua aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar esok akan memulai lagi masuk sekolah Bapak. Memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kepintaran daripada sehingga mereka kemudian dapat menerima mendapat hasil yang terbaik di sekolahnya. Dan kalau mereka juga lebih tahu tentang Tuhan, menjaga melindungi mereka sehingga mereka benar-benar bergaul dengan benar sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih juga Tuhan, anak-anak-Mu sudah memberikan yang terbaik persembahannya sebagai daripada apa yang sudah mereka miliki. Dan itu juga menjadi korban untuk pelebaran kerajaan di muka bumi, terlebih di GPF Kehadiran Indonesia Bekasi ini. Membalaskan 40 bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih angkatan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, jadikan Tuhan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Karena yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Karena Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa ya, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permain menjemput kita para saudara. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang berkati sama-sama mengatakan Amin. Bye.